Tolong kasih tips untuk menjadi ayah yang bisa menuntun anaknya memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya akan berusaha untuk jawab. Mungkin tiap orang akan memberikan jawaban berbeda-beda. Kadang-kadang tergantung juga kayak temperamen gitu ya. Ada tipe yang dominan, mungkin ingin anaknya mengikuti satu instruksi dengan sangat keras mungkin mengatakannya. Tapi kalau saya mungkin tipe yang agak lembut, yang agak toleran kepada anak-anak gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa diambil semua tipsnya, tapi kita bisa belajar dari satu dengan yang lain ya. Saya sendiri dulu waktu lahir ya, mami saya mengharapkan saya jadi hamba Tuhan karena kehamilan pertama itu keguguran. Jadi katanya untuk kehamilan yang berikutnya dia akan dedikasikan untuk Tuhan ya. Lahirlah saya gitu kan. Jadinya dia sudah dedikasikan saya jadi hamba Tuhan sejak dari kandungan ya. Tapi dia nggak pernah paksa gitu loh, dia nggak pernah paksa. Dia dikasih petunjuk-petunjuk waktu papi dan mami juga jadi penatua di sebuah gereja. Dia tidak paksakan kami anak-anaknya ikut di gereja tersebut. Jadi kami ke gereja yang dekat dengan rumah, seperti gitu. Demikian juga saya kepada anak-anak ya. Jadi saya tuh cuman memberikan nasihat, memberikan petunjuk, ngingetin mereka. Misalnya kalau awal tahun, ini Bible reading plan, baca Alkitab. Tapi saya nggak pernah sampai kayak kamu harus baca gitu, enggak, ya kan? Dan untuk pelayanan saya nggak pernah menuntut anak-anak saya untuk kamu harus pelayanan gitu, enggak. Mungkin kalau ada tips dari saya itu adalah kita harus punya seni untuk memunculkan ya motivasi yang real atau murni dari dalam hati anak-anak kita. Jadi kita akan bersyukur pada saat mereka sendiri punya kesadaran untuk itu. Jadi misalnya si kecil Angel punya kesadaran, kerinduan, passion untuk ngajak temennya ke gereja. Sekarang dia udah mulai mau pelayanan, jadi ikut komsel ya. Cece-nya juga demikian. Nah, anak saya yang di luar negeri, saya tidak bisa cek mereka terus ya kan. Hari ini kamu ke gereja atau enggak? Itu kan susah. Jadi kadang-kadang saya kasih pertanyaan-pertanyaan yang umum ya. Dari situ saya tahu apa rencana kamu weekend ini. Jadi saya tahu dia akan benar pergi atau enggak ya kan. Dia di London berarti dia pergi ke Hillsong gitu kan. Nah, jadi selebihnya adalah kita justru mengekspresikan kasih dan nilai-nilai. Tentu saja kita bukan ayah yang sempurna kan. Kita bisa juga marah-marah, kita ada frustrasinya, kita tidak memperlakukan istri kita dengan yang terbaik setiap kali ya kan. Tetapi di tengah itu semua mereka bisa menghargai dedikasi daripada dedinya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga memprioritaskan mereka sebagai sangat penting ya dalam hidup saya. Jadi mereka tangkap itu. Saya rasa hal-hal seperti itu yang akan mendorong mereka. Dan akhirnya mereka respect kepada Tuhannya Dedi. Sampai kemudian mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri secara pribadi. Nah, kalau kita paksa-paksakan, kita akhirnya jadi bingung sendiri, nggak bisa bedakan. Ini mereka lakukan ini karena kita suruh, kita tuntut, kita marahin, atau kesadaran dari hati mereka. Tapi kalau kita biarkan Roh Kudus bekerja, kita kasih petunjuk, doakan, dan lain sebagainya, kita mau beriman nih, anak-anak kita semua ada di dalam Tuhan, percaya Tuhan Yesus, melayani Tuhan, hidup di dalam nilai-nilai, dan lain sebagainya. Jadi hal yang terbaik yang kita bisa lakukan sebagai ayah kepada anak-anak kita adalah memimpin mereka dengan cara menyentuh hati mereka, membimbing di hati mereka. Jangan paksakan terlalu banyak bentuk-bentuk formalitas, apalagi struktur dan hierarki, itu semua tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Kita juga jangan memaksakan bentuk-bentuk tertentu. Artinya anak-anak sekarang bisa juga mendefinisikan ulang apa yang mereka maksudkan dengan ekspresi kerohanian mereka. Jadi pada saat itu terjadi, kita jangan terlalu cepat menjudge mereka, dan kita deteksi hati mereka, kerinduan mereka akan Tuhan. Itu lebih penting, dan kita semua berharap anak-anak kita ada di dalam Tuhan dan melayani Tuhan.